Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah internet. Seperti yang kita ketahui bahwa internet merupakan sistem global yang menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Dengan internet kita bisa memanfaatkan fasilitas berupa mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan tentang sejarah internet. Hidup di bumi ini, pagi ini, esok dan seterusnya. Masa indah sangat banyak, kota impian, menjadikan satu-satu kita wujudkan. Pertama kita akan berkenalan dengan Leonard Kleinrock. Beliau disebut sebagai Bapak Internet, yang merupakan seorang insinyur dan juga seorang ilmuwan yang bergelar profesor di bidang komputer di Universitas California, Los Angeles. Pria kelahiran New York pada tanggal 13 Juni 1934 ini mendapat sorotan karena karya besarnya yang menjadi dasar dalam penemuan internet. Pada tahun 1959, ia dikenal lewat makalahnya yang terkenal, yakni teori pertukaran paket. Dan pada tahun 1961 ia mempublikasikan hasil penelitiannya tersebut tentang teori pertukaran paket. Dan pada tahun 1964 ia membuat buku tentang teorinya tersebut. Hasil karyanya ini dianggap bakal membawa perubahan terhadap dunia. Tetapi itu belum terpikirkan oleh Leonard Kleinrock bahwa ini akan berpengaruh pada perkembangan dunia seperti sekarang ini. Baru pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 29 Oktober, teorinya ini justru menciptakan salah satu penemuan terbesar abad modern, yakni internet. Sebuah lembaga riset ARPA, Advanced Research Project Agency, yang dibentuk pada tahun 1962 di bawah pengendalian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat memutuskan untuk mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk sebuah jaringan. Proyek ini dikenal dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Karena Amerika Serikat merasa khawatir akan terjadinya perang nuklir setelah Rusia meluncurkan satelit pertama yang bernama Sputnik 1 pada tahun 1957. Amerika mulai memikirkan dampak yang terjadi jika sebuah kota menjadi tempat komputer pengendali rudal nuklir berada hancur karena serangan nuklir musuh, serta cara agar tetap dapat mengendalikan senjata nuklir jika komputer pengendali nuklir tersebut hancur terkena serangan musuh. Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan komputer yang memungkinkan senjata nuklir dapat dikendalikan di berbagai tempat.
Pada awal mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yang ada di Amerika, yaitu Stanford Research Institute, University of California Los Angeles, University California Santa Barbara, dan The University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada publik pada tahun 1972, tepatnya pada bulan Oktober. Tak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk kepentingan militer dan ARPANET yang baru untuk kepentingan non-militer, seperti universitas-universitas atau daerah-daerah yang membutuhkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan ini digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet seperti yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menulis program yang dapat mengirimkan surat secara elektronik melalui ARPANET. Program tersebut saat ini kita kenal dengan nama email. Tomlinson menggunakan simbol @ untuk menghubungkan nama pengguna dengan alamat email. Dan pada akhir tahun 1980-an, simbol @ resmi digunakan sebagai standar di seluruh dunia. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai berkembang di luar Amerika Serikat. Adalah komputer yang berada di University College di London, merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn memimpin proyek pengembangan suatu protokol yang kemudian disebut dengan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Dengan protokol ini memungkinkan dua jaringan komputer yang berbeda dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret tahun 1976 ketika Ratu Elizabeth II berhasil mengirimkan email dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Lalu pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin menciptakan newsgroup pertama yang kemudian diberi nama Usenet, yaitu merupakan sebuah forum diskusi di internet. Kemudian pada tahun 1981, France Telecom melakukan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, di mana orang dapat bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Kemudian untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984
diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan nama DNS atau Domain Name System, di mana dengan DNS ini kita bisa dengan mudah mengingat nama website yang akan diakses. Kemudian pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan sekaligus menciptakan IRC atau Internet Relay Chat, di mana dengan aplikasi ini memungkinkan pengguna internet untuk bisa saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Kemudian pada tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lain yang membentuk jaringan itu. Program ini kita kenal dengan nama World Wide Web. Kemudian pada tahun 1992, komputer yang saling terhubung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Pada tahun 1994, dunia langsung berubah. Situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dan pada tahun yang sama Yahoo didirikan, yang juga sekaligus kelahiran dari Netscape Navigator yang merupakan gagasan awal dari terciptanya web browser Mozilla Firefox. Kemudian pada tahun 1996, Larry Page dan Sergey Brin yang merupakan mahasiswa pasca sarjana di Stanford University berkolaborasi mengembangkan mesin pencari bernama Backrub, yang kemudian berganti nama menjadi Google. Demikian pembahasan tentang sejarah internet, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.